Hai, minasan, konnichiwa. Mulai dari seri kali ini, saya akan memulai membuat video mengenai pelajaran sains ya, fisika, kimia, dan biologi. Dan karena pelajarannya cukup banyak dan waktunya tahunnya juga banyak, soalnya cukup banyak, mungkin saya akan makan waktu cukup lama untuk membuat satu persatu dan berusaha untuk menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Untuk video seri kali ini, karena ini video pertama kita, saya akan menjelaskan dulu secara general bagaimana cara berlaku bukan cara berlaku ya, bagaimana caranya IJU untuk IPA ini berlangsung. Jadi gini, bagi kalian yang ingin belajar IPA Science di Jepang, pada dasarnya kalian diwajibkan untuk mengambil pelajaran IJU untuk IPA ya. Selain itu juga kamu harus mengambil matematika untuk course 2, bukan course 1 ya. Course 1 itu bagi anak-anak yang mengambil jurusan IPS atau sosial. Sedangkan kalian yang mengambil jurusan IPA atau Science, kamu harus mengambil matematika course 2 dan pelajaran Science. Nah, di pelajaran sains ini ada 3 pelajaran dalam kimia, fisika, biologi. Nah, di antara 3 pelajaran ini, kamu harus mengambil 2 dari 3 ini ya. Jadi 2 di antara 3 pelajaran ini kamu boleh pilih bebas, tergantung kalian maunya seperti apa. Tapi saya sarankan kamu harus mengecek universitas kalian yang ingin kalian lamar, yang ingin kalian daftar. Universitas kalian itu di fakultasnya, di departemennya itu membutuhkan pelajaran apa ya. Jadi misalnya kalau dulu zaman saya belajar 10 tahun 12 tahun yang lalu di Kyoto, universitas saya membutuhkan pelajaran kimia dan biologi untuk departemen kimia saya. Maka saya harus mengambil pelajaran kimia dan biologi, bukan fisika. Kalau kamu misalnya mengambil teknik, misalnya mesin atau teknik robotik, teknik listrik, kamu harus mengambil fisika dan satu pelajaran bebas. Tergantung universitas, tergantung departemennya, tergantung fakultasnya. Jadi kamu harus cek itu satu persatu dulu sebelum kamu memilih pelajaran yang akan kamu ambil di IJU. Ya, jadi seandainya kamu salah ambil pelajaran, misalnya kamu mau ambil fakultas departemen biologi, tapi kamu ambil fisika tanpa ambil biologi, fisika dan kimia misalnya, mungkin kamu tidak bisa melamar, tidak bisa mendaftar di fakultas itu. Jadi harus hati-hati ya. Oke, kamu harus mengambil 2 pelajaran dari 3 sains yang ada di dalam ini. Oke, nah waktu kalian untuk mengerjakan soal ini adalah 80 menit. 80 menit untuk 2 mata pelajaran. Jadi pada dasarnya kamu hanya punya 40 menit di satu pelajaran. Nah, kalau kamu lihat soal-soal yang ini tahun 2010 itu lebih gampang dan soalnya lebih sedikit. Sedangkan kalau kamu lihat soal-soal yang ada di buku toko buku di Junkudo atau Kinokuniya di pelajaran past paper akhir-akhir ini, soalnya akan semakin banyak dan semakin susah. Dan waktunya makin sama. Jadi kamu harus banyak terbiasa mengerjakan soal-soal, melihat patternnya. Semakin cepat kamu melihat patternnya, kamu tidak akan makan waktu lebih banyak. Oke. Dan juga saya akan menjelaskan tips satu persatu di setiap kelasnya nanti. Pada dasarnya kamu cara berpikir untuk fisika, kimia, dan biologi itu sangat berbeda ya. Jadi seandainya kamu jago di hafalan, ya udah kamu bisa mulai dari kimia dulu, atau kamu misalnya jago analisa, kamu bisa mulai dari fisika dulu, seperti itu. Oke. Dan kamu just berpikir strategi apa yang harus kamu ambil duluan. Oke. Nah, jadi itu untuk pada dasarnya untuk mengambil pelajaran ujian IPA di IJU. Untuk video di dalam video-video yang saya buat ini, jujur saya mungkin tidak bisa menjelaskan kosakata dalam bahasa Indonesia yang tepat ya. Karena pertama saya dulu ngambilnya dalam pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya juga mungkin bahasa Indonesia akan sangat aneh. Ini kamu cukup sabar menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Ya. Oh ya, satu lagi saya lupa menjelaskan. Seandainya kamu nanti datang ke Jepang, mengambil IJU, kamu bisa mengambil dalam pelajaran bahasa Inggris. Tetapi saya sangat menyarankan kalian untuk belajar dalam mengambil ujian dalam bahasa Jepang, ya, karena akan ada banyak universitas yang akan mau menerima nilai IJU kalau kamu ambil ujiannya dalam bahasa Jepang, bukan bahasa Inggris. Jadi harus hati-hati juga ya. Ya, karena ya nanti kamu sudah masuk kuliah, kamu akan
gabung dengan anak-anak orang Jepang, duduk dalam satu kelas, gurunya orang Jepang semua, nanti kamu belajar dalam bahasa Jepang. Kecuali kalau kamu ambil international course di Jepang, itu ada juga. Itu beda cerita nanti ya. Tapi ya kalau memang kamu niat belajar bekerja Jepang, saya sarankan dari sekarang kamu struggle, kamu kerja keras belajar bahasa Jepang yang sangat luar biasa susahnya. Oke? Sudah terbiasa, kamu akan gampang di 4 tahun dan 6 tahun dan 8 tahun ke depan. Oke. Oke, jadi saya akan ketemu kalian di videonya. Saya akan mulai membuat video-video untuk kimia, fisika, biologi. Hai, 勉強頑張ってください。さよなら。